Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam damai, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Tentunya tadi semangat pagi buat kita semua. Yang pertama-tama kami menghaturkan yang terhormat dan yang kami banggakan guru kami, Pak Sukiar. Kemudian yang selanjutnya tentu yang kami hormati direksi, kemudian manajemen perusahaan pertambangan yang hadir di sini, kemudian presiden direktur, udah nama presiden direktur ngeri kita. Ternyata di Republik ini banyak presidennya, tidak hanya satu. Ada presiden direktur majalah tambang, Pak Atep, terima kasih. Kemudian direksi dan manajemen Dassault System. Selanjutnya moderator, Pak Respani, para narasumber serta para peserta yang kami hormati sekaligus kami banggakan. Saya atau dalam hal ini mewakili Deputi Koordinator Pengembangan Usaha BUMN, Riset dan Inovasi. Kami mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Pak Atep, Majalah Tambang atas undangannya. Tentunya ini undangan yang cukup memberikan apresiasi kepada kami untuk terlibat dalam kegiatan ini. Salah satu strategi upaya mencapai pembangunan ekonomi berkelanjutan, khususnya di sektor pertambangan, ditempuh melalui peningkatan nilai tambah atau added value, atau dalam bahasa perindustriannya hilirisasi komoditas mineral dan batu bara. Dengan adanya Undang-Undang 3 tahun 20 tentang perubahan atas Undang-Undang 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, pada pasal 102 ayat 1 bahwa pemegang IUP atau IUPK pada tahap kegiatan operasi produksi wajib meningkatkan nilai tambah atau added value mineral maupun batu bara dalam kegiatan usaha pertambangan tersebut. Industri pertambangan wajib ikut serta dalam proses hilirisasi melalui pembangunan smelter maupun untuk pengembangan atau peningkatan batu bara dalam konteks bagaimana batu bara itu juga bisa ditingkatkan menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat seperti gas sesuai dengan roadmap yang telah ditetapkan. Kemudian tentunya pemerintah telah menerbitkan peraturan atau regulasi terkait kebijakan mineral dan batu bara nasional serta rencana pengelolaan mineral dan batu bara nasional juga yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan yang diatur di dalam Undang-Undang 3 maupun PP 96 tahun 21. Yang mana semuanya ini adalah bermuara kepada Undang-Undang Dasar 45 pasal 33 ayat 3, di mana bumi, air dan seterusnya dikuasai negara, tujuan akhirnya untuk kemakmuran rakyat. Kemudian dapat kami sampaikan juga bahwa potensi sumber daya, next saja mungkin, yang sumber daya langsung, next. Ini. Sumber daya dan cadangan mineral dan batu bara Indonesia cukup signifikan bagi pengembangan dan pembangunan industri nasional menuju Indonesia Emas 2045, di mana kebutuhan pasokan dalam negeri yang menjadi prioritas agar keberlangsungan dan keberlanjutan industri nasional dapat berjalan dengan baik sesuai dengan judul kita hari ini, Sustainable Mining Discussion, ya artinya ada keberlanjutan bahwa ekonomi ini harus tetap berjalan. Industri pertambangan di Indonesia mempunyai potensi besar untuk dikembangkan melalui proses hilirisasi. Namun proses hilirisasi ini tidak mudah, next saja. Bahkan menghadapi berbagai tantangan yang perlu diselesaikan.
seperti dalam proses hilirisasi industri pertambangan di Indonesia. Salah satu tantangan utama adalah besarnya investasi yang dibutuhkan. Perusahaan asing masih mendominasi pasar produk hilir berbasis mineral logam, termasuk teknologinya, yang hari ini mungkin juga akan disampaikan oleh Dassault System terkait dengan inovasi, teknologi, dan seterusnya. Untuk menjamin pasokan biji mineral dan batu bara, maka pemerintah memberlakukan ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan seperti domestic market obligation batu bara misalnya, namun juga pengoptimalan pengelolaan pemanfaatan mineral logam untuk diolah di dalam negeri. Penerapan kebijakan fiskal yang tetap untuk mendorong hilirisasi, antara lain pengendalian insentif fiskal, tax holiday, tax allowance, super tax deduction, dan seterusnya. Kemudian bagaimana pengembangan kawasan-kawasan untuk kepentingan pembangunan nasional seperti KEK, kawasan ekonomi khusus, kawasan berikat, kawasan industri, dan seterusnya, di mana semua ini dalam rangka untuk pembangunan dan pengembangan industri nasional. Dengan adanya fasilitas insentif super tax deduction, diharapkan kontribusi pihak swasta dan dunia usaha dalam penelitian dan pengembangan dapat meningkatkan sehingga dampak daya saing nasional maupun internasional dapat meningkat dengan baik. Pertumbuhan industri berbasis teknologi semakin kuat dan kolaborasi antar pelaku industri, ilmu pengetahuan dan teknologi akan berkembang dengan baik. Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas melakukan review terhadap hasil monitoring dan evaluasi kemajuan proyek strategis nasional atau disebut PSN, seperti contohnya adalah smelter. Contoh seperti PSN Smelter Nikel, PT Antam di Halmahera Timur atau di Pulau Buli, kemudian Maluku Utara provinsinya, dan Virtu Dragon salah satu contoh juga di Konawe, Sulawesi Tenggara. Optimalisasi hilirisasi mineral terus dilakukan dengan mengedepankan environmental social governance atau ESG, misalnya melalui pembangunan ekosistem kendaraan listrik atau EV, pemanfaatan red mud yang merupakan masih dalam konteks limbah B3 ya, kemudian paba, slag, dan seterusnya, yang mana mempunyai potensi terdapatnya logam tanah jarang, yang merupakan bagian untuk kepentingan pengembangan teknologi itu sendiri. Tentu semuanya berdasarkan keekonomian memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi. Transisi energi juga menjadi prioritas Indonesia untuk menuju NZE atau Net Zero Emission 2060 sesuai kesepakatan pada saat konferensi COP26. Terkait regulasi kebijakan untuk menciptakan kepastian berusaha, kemudahan berusaha, dan kepatuhan pelaku usaha, khususnya pertambangan subsektor minerba, dengan ditetapkan beberapa peraturan yang tentunya tidak asing lagi bagi kita. Beberapa waktu lalu telah dikeluarkan ada Permen 10/23 tentang tata cara dan seterusnya terkait dengan RKAB, termasuk juga Permen 7/20 tata cara pemberian wilayah dan seterusnya, dan Kepmen 373 terkait dengan pedoman pelaksanaan. Tentunya hal yang paling menjadi perhatian penting adalah terkait RKAB juga, walaupun di dalamnya ada penyusunan evaluasi dan seterusnya. Di samping peraturan-peraturan dari Minerba, tentunya terdapat juga peraturan-peraturan lainnya seperti peraturan pada Kementerian Keuangan terkait tadi fiskal dan seterusnya, pajak dan seterusnya, PNBP. PNBP kemarin juga kami sudah lakukan beberapa kali kegiatan dengan Kementerian Keuangan, tentu menjadi poin penting yang kita banggakan terkait dengan PNBP Minerba menjadi salah satu penerimaan negara bukan pajak yang cukup signifikan, melebihi dari oil and gas. Ini menjadi cukup kebanggaan, mungkin tepuk tangan bagi kita semua karena peran Bapak Ibu sekalian. Kemudian kewajiban badan usaha sesuai juga dengan Permen 7 tadi sudah kita sampaikan, kemudian Permen Keuangan 61/21 terkait dengan penyampaian RKAB tahunan, jaminan reklamasi pasca tambang dan seterusnya,
kemudian bagaimana melaksanakan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat PPM atau CSR, kemudian peningkatan nilai tambah pembayaran PNBP perizinan dan tata kelola pertambangan bisa dilaksanakan dengan baik. Tantangan dan hambatan perdagangan internasional seperti hambatan perdagangan merupakan salah satu persoalan yang sedang kita hadapi saat ini. Salah satunya contoh adanya gugatan yang masih berlangsung, nikel di WTO, yang tentunya dalam konteks ini kita banding, yang mudah-mudahan ke depannya cukup hanya nikel saja gitu, yang lainnya jangan. Karena kalau itu juga dilakukan seperti bauxite dan seterusnya menjadi PR berat juga bagi kita. Tetapi tidak apa-apa, kalau bicara dari konteks Bapak Presiden kita akan hadapi terus. Sebagai penutup, tentunya saya ingin menyampaikan dan menekankan kembali bahwa, next, yang terakhir slide-nya, ini seperti satu gambaran kolaborasi dan sinergisitas kementerian lembaga. Tadi walaupun disebutkan Pak Atep, karena Kemenko ini agak beririsan gitu, antara Kemenko Marpes maupun perekonomian, tetapi mempunyai fungsi yang tugas yang berbeda-beda tetapi tujuannya sama. Harapan besar kami adalah bahwa kegiatan hari ini bisa berjalan dengan baik, kolaborasi sinergisitas yang dilakukan saat ini dan seterusnya tentu akan berdampak baik bagi kita semua, karena setiap persoalan pasti ada kemudahannya. Sekali lagi, izinkan kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada seluruh peserta yang terlibat, termasuk pembicara, moderator, khususnya panitia, atas kerja kerasnya dalam penyelenggaraan acara di pagi hari ini hingga siang. Sekali lagi terima kasih. Semoga Tuhan Allah Azza wa Jalla senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semua dan proses kegiatan di pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.